Baik, saya akan menjelaskan surat fasal atau commercial draft. Surat fasal adalah instrumen keuangan terbentuk dari surat perintah yang dikeluarkan oleh penjual atau drawer kepada pembeli draft untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penerima pembayaran PAI pada waktu yang telah disepakati. Surat fasal umumnya digunakan dalam transaksi perdagangan baik domestik maupun internasional sebagai bentuk jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Surat fasal berfungsi sebagai alat pembayaran, dokumen transaksi, dan sering digunakan dalam sistem pembayaran yang aman seperti letter atau of credit atau LC. Dalam perdagangan internasional, elemen utama dalam surat fasal yaitu commercial draft. Yang pertama itu drawer atau penarik. Pihak yang mengeluarkan surat fasal dan pemerintahan pembayaran kepada pembeli atau drawer. Biasanya pihak ini adalah penjual atau eksportir yang ingin memastikan pembayaran dari pembeli. Yang kedua itu draft atau tertarik. Pihak yang diminta untuk membayar uang sesuai dengan pemerintahan yang ada dalam surat fasal. Biasanya adalah pembeli atau importir yang akan membayar sejumlah uang kepada waktu yang tertentu. Yang ketiga itu PAI atau penerima pembayaran. Pihak yang menerima pembayaran atau PAI bisa jadi adalah pihak yang sama dengan drawer atau pihak lain yang ditunjuk oleh drawer untuk menerima pembayaran. Yang keempat itu adalah jumlah uang atau nominal pembayaran. Surat fasal akan mencantumkan jumlah uang yang harus dibayar oleh drawer kepada PAI. Jumlah ini bisa dalam bentuk mata uang lokal atau asing tergantung kesepakatan. Yang kelima itu tanggal jatuh tempo. Surat fasal biasanya mencantumkan tanggal pembayaran yang harus dilakukan. Pembayaran bisa dilakukan pada saat surat fasal diserahkan atau sick draft atau pada waktu tertentu yang telah disepakati time draft. Yang keenam itu adalah tempat pembayaran. Surat fasal akan mencantumkan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, apakah langsung ke pihak penjual melalui bank atau pihak lainnya. Setelah itu jenis-jenis surat fasal, yaitu yang pertama sick draft atau surat fasal atas unjuk. Pembayaran dilakukan segera pada saat surat fasal diserahkan kepada pembeli atau banknya. Tidak ada jangka waktu tertentu untuk pembayaran setelah surat diserahkan. Pembeli harus segera membayar. Umumnya digunakan ketika penjual ingin memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan segera setelah barang atau dokumen diserahkan. Jenis yang kedua itu time draft atau surat fasal berjangka. Pembayaran dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati atau surat fasal diterima oleh pembeli atau pihak yang berwenang. Kemudian bisa memiliki jangka waktu pembayaran antara 30, 60, 90 hari atau lebih setelah penerimaan barang atau dokumen tertentu. Umumnya digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati. Kemudian mekanisme surat fasal. Yang pertama itu proses pembuatan surat fasal. Penjual atau drawer mengeluarkan surat fasal yang berisi instruksi untuk membayar sejumlah uang kepada tanggal tertentu. Surat fasal ini dapat dikirimkan langsung kepada pembeli atau drawer atau kepada bank yang ditunjukkan sebagai perantara. Kemudian pembayaran surat fasal. Jika itu adalah sick draft, pembayaran dilakukan segera setelah dokumen diserahkan ke pembeli atau bank. Jika itu adalah time draft, pembeli akan membayar sesuai dengan tanggal yang telah disepakati setelah jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu proses penyelesaian. Pembayaran diterima oleh pihak yang ditunjuk atau PAI, baik langsung oleh penjual atau melalui bank. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen terkait dapat diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembayaran yang sah. Jadi keuntungan dan risiko menggunakan surat fasal itu, yang pertama keuntungannya itu
Keamanan bagi penjual. Surat wasel memberikan jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang kedua itu fleksibilitas pembayaran. Pembeli memberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran di masa depan, misalnya dalam jangka waktu 30, 60 atau 90 hari. Kemudian meminimalkan risiko. Dalam sistem letter of credit, surat wasel menjamin bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Risikonya adalah yang pertama itu tergantungan kepada para pembeli. Jika pembeli tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan, penjual mungkin harus menanggung kerugian. Yang kedua itu biaya administrasi. Penggunaan surat wasel bisa memerlukan biaya administrasi tambahan, terutama jika melibatkan pihak bank. Yang ketiga, prosedur yang rumit. Jika tidak dikelola dengan baik, surat wasel dapat melibatkan prosedur yang kompleks dan memakan waktu. Contoh penggunaan surat wasel, misalnya perusahaan kayu di Indonesia